Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan kepada kami, dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu waktu setelah pendeta berkhotbah panjang lebar tentang kasih, lalu pendeta turun dari mimbar dan bertanya kepada jemaatnya, adakah kalian mengerti tentang hidup di dalam kasih? Semuanya mengangguk-angguk kepala. Tapi ada seorang bapa yang diam. Dia katakan, Pak Pendeta, saya akan menjelaskan kepada Bapak Pendeta tentang kasih yang saya mengerti apabila Bapak Pendeta berkunjung ke rumah saya. Keesokan harinya, Bapak Pendeta mengunjungi Bapak itu. Bapak itu adalah seorang petani, dan pada hari itu dia mengajak Bapak Pendeta ke kebunnya. Mereka berbincang lama di kebun tentang banyak hal, dan pada akhirnya masuk kepada poin tentang pengertian tentang kasih. Bapak itu mengajak Bapak Pendeta pergi ke pokok pisang. Lalu Bapak itu menghunus pedangnya, parangnya. Dia menebas batang pisang itu. Setelah dia memilih batang pisang yang memiliki buah yang hampir matang dan bagus. Lalu dia mengambil parang dan dia menebas batang pisang itu. Setelah itu dia mengambil buah pisang itu, dia mengolahnya menjadi pisang goreng, dan kemudian dia duduk bersama dengan Bapak Pendeta, dan mereka berdua duduk di pondok itu sambil menikmati pisang goreng dan juga kopi hangat. Bapak Pendeta itu terheran. Lalu Bapak Pendeta itu bertanya, tolong ceritakan kepada saya arti semua ini tentang kasih. Lalu Bapak itu berkata, Pak Pendeta, kasih itu seperti sebuah pohon pisang yang ditebas. Sekalipun ia ditebas sampai putus, tapi batang pisang itu, pohon pisang itu tetap memberikan buah terbaik untuk orang yang menebasnya, untuk dinikmati. Seperti sekarang ini kita menikmati pisang goreng dan kopi hangat. Saya sudah menebas pohon pisang itu sampai putus, tapi pohon pisang itu tetap memberikan buah terbaik untuk kita berdua menikmati dengan kopi hangat. Itulah kasih. Sering kita diputuskan, ditebas dengan perilaku, kata-kata yang kasar, sikap yang tidak baik,
tapi kita harus tetap memberikan yang terbaik kepada mereka yang telah menebas kita, memotong kita, melukai kita dengan kata-kata, perilaku, dan sikap yang curang, sikap yang menusuk kita, kita tetap memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata dalam ayat 27 sampai dengan 31, dia berkata begini, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang baik. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu." Dari ayat-ayat ini mengertilah kita bahwa kasih tetap memberi yang terbaik. Kasih sekalipun ia dibenci, kasih sekalipun ia dikutuki, kasih sekalipun ia dipukuli, dihina, dianiaya, tetapi kasih tetap memberikan yang terbaik. Dia tetap berbuat baik, dia tetap meminta berkat yang terbaik, dia tetap berdoa dan memberikan yang terbaik kepada mereka yang telah menebasnya sampai putus. Kasih itu ibarat pohon pisang yang ditebas sampai putus, tetapi pohon pisang itu tetap memberikan yang terbaik, buah terbaik kepada orang yang telah menebasnya sampai putus. Demikianlah kata Bapak itu kepada Pak Pendeta sambil mereka berdua menghirup kopi di pondok di kebun Bapak itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Marilah kita hidup di dalam kasih. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah meminta berkat kepada orang yang membenci dan telah mengkhianatimu. Tetaplah mengasihi mereka yang telah melukaimu. Tetaplah meminta berkat. Berdoa agar Tuhan memberkati orang-orang yang sudah melukai, membenci, menusuk, menikahmu dari belakang. Kasih selalu memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami hidup di dalam kasih. Berbicara tentang kasih itu mudah, tapi mempraktekannya itu betapa sulit. Tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan, membimbing kami agar kami mengerti, dapat melakukan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati jemaat saat ini, mungkin saat ini ada yang terluka karena ada orang yang membenci, melukai mereka dengan kata-kata dan perilaku yang seolah-olah itu seperti tebasan parang yang tajam yang memutus mereka. Tetapi Tuhan, kami berdoa, sekalipun mereka mengalami penganiayaan melalui kata-kata, melalui sikap dan perilaku, tapi jemaat tetap memberikan yang terbaik kepada mereka yang telah menebas mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.